Selamat datang di channel Saham Cuan. Hari ini kita akan membahas analisa fundamental yang mendalam terhadap PT Cilacap Samudra Fishing Industri Tbk dengan kode saham ASYA. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Semoga video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan ini. Video ini dibuat pada tanggal 26 Oktober 2025 menggunakan data keuangan kuartal kedua tahun 2025 serta harga penutupan pasar pada tanggal 24 Oktober 2025. Mohon teliti kembali setiap angka yang ditampilkan karena ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini juga dibuat atas permintaan dari dua sahabat investor kita, @pelangi-senja369 dan @rizky-bayu K9B. Baik, mari kita mulai dengan membahas profil perusahaan terlebih dahulu. PT Cilacap Samudra Fishing Industri Tbk atau ASYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan pengolahan hasil laut. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penangkapan ikan, pengolahan, cold storage, dan perdagangan hasil perikanan. Produk-produk utama perusahaan adalah hasil tangkapan laut yang kemudian diolah untuk dijual baik di pasar domestik maupun ekspor. ASYA juga menjalankan bisnis galangan kapal dan perdagangan besar hasil laut. Anak perusahaan utama ASYA adalah PT Jembatan Lintas Global yang juga bergerak di bidang perdagangan ikan. Anak perusahaan ini berdomisili di Jakarta Barat dan dimiliki hampir 100% oleh ASYA. Dari sisi kepemilikan saham, PT ASYA Fortuna Corpora memegang 30% saham, masyarakat umum memegang sekitar 26%, sementara beberapa perusahaan lain seperti PT Inti Sukses Internasional dan PT CGS International Sekuritas Indonesia juga menjadi pemegang saham besar. Ada juga dua nama individu, yaitu Ervin Sutioso dan Erlin Sutioso, yang masing-masing memegang 7,5% saham. Struktur kepemilikan yang cukup terpusat seperti ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi pengambilan keputusan, namun tetap perlu diawasi untuk menjaga tata kelola yang baik. Sekarang, mari kita masuk ke kondisi fundamental perusahaan berdasarkan data kuartal kedua tahun 2025. Secara valuasi, ASYA memiliki kapitalisasi pasar sekitar 350 miliar rupiah dengan nilai enterprise sebesar 366 miliar rupiah. Nilai ini relatif kecil untuk ukuran perusahaan publik, namun bisa menarik bagi investor value karena valuasi pasar yang sangat rendah dibandingkan nilai bukunya. Price to book value hanya 0,14 kali, yang artinya saham ini dihargai sangat murah oleh pasar. Artinya, investor membayar hanya 14% dari nilai buku perusahaan untuk setiap lembar sahamnya. Price to sales juga sangat rendah, hanya 0,08 kali. Dengan kata lain, harga saham hanya setara 8 sen untuk setiap rupiah pendapatan. Namun, di balik angka valuasi yang terlihat menarik ini, kita harus melihat realitas fundamentalnya. ASYA mencatat kinerja keuangan yang belum menguntungkan. Berdasarkan data trailing 12 months, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 35 miliar rupiah. Laba per saham negatif sebesar minus 6,93 rupiah. Return on assets negatif 21,9% dan return on equity negatif 27,7%. Angka-angka ini menandakan bahwa secara akumulatif, perusahaan belum berhasil menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimilikinya. Meski demikian, menariknya, pada kuartal terakhir yang dilaporkan, perusahaan masih mampu mencatatkan margin kotor sebesar 5,8%, margin operasional 2,65%, dan margin bersih 4,35%. Ini menandakan adanya sedikit perbaikan di sisi operasional. Namun, kita juga harus hati-hati, karena margin bersih yang lebih tinggi dari margin operasional biasanya menandakan adanya faktor non-operasional, seperti keuntungan kurs atau pendapatan non-reguler yang bersifat sementara. Sekarang kita lihat posisi keuangan perusahaan atau neraca keuangannya. Total aset ASYA mencapai 158 miliar rupiah, sementara total liabilitas atau kewajiban perusahaan sebesar 33 miliar rupiah. Dengan demikian, nilai buku atau ekuitas perusahaan sekitar 125 miliar rupiah. Book value per share atau nilai buku per lembar saham sekitar 24,95 rupiah. Bila kita bandingkan dengan harga saham yang beredar di pasar, saham ini memang terlihat sangat murah.
Namun, permasalahan utama Asia terletak pada aspek likuiditas. Current ratio perusahaan tercatat sangat rendah, hanya 0,18 kali. Artinya, aset lancar yang dimiliki Asia belum mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Data juga menunjukkan quick ratio 1,23 kali, yang tampak tidak konsisten, karena quick ratio biasanya lebih kecil dari current ratio. Ini mungkin akibat kesalahan pencatatan atau perbedaan interpretasi data, dan perlu diverifikasi lebih lanjut. Meski begitu, fakta bahwa kas perusahaan hanya sebesar 6 miliar rupiah menunjukkan kemampuan likuiditas yang terbatas. Menariknya, Asia memiliki tingkat utang yang sangat rendah. Debt to equity ratio hanya 0,02 kali dan total liabilitas terhadap ekuitas 0,26 kali. Ini berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk mendanai operasionalnya. Secara struktur modal, ini tergolong sehat. Namun, rendahnya leverage tidak otomatis menjamin keamanan, terutama jika arus kas operasional negatif. Sekarang kita bahas arus kas. Berdasarkan laporan keuangan, arus kas dari aktivitas operasi atau cash from operations selama 1 tahun terakhir negatif 5 miliar rupiah. Artinya, perusahaan belum mampu menghasilkan kas dari aktivitas intinya. Namun menariknya, arus kas dari aktivitas investasi positif 5 miliar rupiah. Ini bisa menandakan adanya penjualan aset atau hasil dari investasi lain. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 4 miliar rupiah. Dengan kata lain, sumber kas utama Asia dalam periode ini bukan berasal dari kegiatan operasional, melainkan dari investasi dan pendanaan. Kondisi seperti ini tidak bisa dijadikan acuan jangka panjang karena sifatnya tidak berkelanjutan. Selanjutnya, kita bahas efisiensi operasional dan modal kerja. Days inventory atau rata-rata waktu perputaran persediaan mencapai 146 hari, yang tergolong sangat tinggi untuk bisnis perikanan. Artinya, barang yang diproduksi atau disimpan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan sebelum terjual. Risiko yang muncul adalah penurunan kualitas stok atau pembusukan barang, mengingat sifat produk laut yang mudah rusak. Days sales outstanding atau rata-rata waktu penagihan piutang mencapai 46 hari. Sementara days payables outstanding atau rata-rata waktu pembayaran utang hanya 36 hari. Ini berarti perusahaan membayar utang lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Akibatnya, cash conversion cycle mencapai 156 hari atau lebih dari 5 bulan. Ini merupakan periode yang panjang dan menjadi alasan utama mengapa arus kas operasi negatif. Dari sisi profitabilitas dan efisiensi modal, Asia masih harus berjuang keras. Dengan return on capital employed negatif 24,95% dan return on invested capital negatif 25,73%. Artinya, setiap rupiah modal yang digunakan justru menurunkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, rendahnya tingkat utang membuat risiko kebangkrutan relatif kecil. Altman Z-Score yang tercatat 7,16 menunjukkan perusahaan masih jauh dari kategori distress secara modal statistik, walaupun modal ini tidak sepenuhnya akurat untuk perusahaan kecil di sektor perikanan. Sekarang kita bahas valuasi saham Asia di pasar. Dengan PBV hanya 0,14 dan price to sales 0,08, saham ini berada dalam kategori undervalued secara ekstrim. Jika perusahaan berhasil memperbaiki arus kas dan mencetak laba positif secara konsisten, potensi kenaikan harga saham bisa sangat besar. Namun, investor perlu berhati-hati karena valuasi rendah tidak selalu berarti murah dalam arti sebenarnya. Bisa jadi pasar memberi diskon besar karena risiko tinggi atau ketidakpastian terhadap masa depan bisnis. Kinerja harga saham Asia di pasar juga cukup menarik. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham meningkat lebih dari 400% dan sejak awal tahun naik lebih dari 480%. Namun dalam jangka 3 tahun, harga saham ini justru turun lebih dari 50%. Artinya, saham Asia memiliki volatilitas yang sangat tinggi, lebih cocok untuk trader jangka pendek daripada investor jangka panjang yang mencari kestabilan. Sekarang kita akan bahas risiko-risiko utama yang perlu diperhatikan investor. Pertama, risiko likuiditas. Dengan current ratio yang rendah dan cash flow negatif, Asia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kelancaran operasionalnya. Kedua, risiko operasional, yaitu ketergantungan pada harga komoditas laut, musim tangkapan, dan biaya bahan bakar. Ketiga, risiko tata kelola dan akurasi data, karena adanya inkonsistensi angka yang perlu diverifikasi. Keempat, risiko volatilitas harga saham yang tinggi yang bisa menyebabkan pergerakan harga ekstrim tanpa dasar fundamental yang kuat.
Namun, di sisi lain, Asia juga memiliki beberapa peluang atau katalis positif. Jika permintaan ekspor meningkat atau harga komoditas hasil laut membaik, perusahaan bisa menikmati margin keuntungan yang lebih baik. Perbaikan manajemen modal kerja, misalnya dengan mempercepat perputaran persediaan dan memperpanjang waktu penagihan piutang, juga akan langsung meningkatkan arus kas operasi. Selain itu, jika perusahaan mampu menjual aset non-produktif dan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperkuat modal kerja, hasilnya bisa signifikan. Mari kita bahas 3 skenario yang mungkin terjadi. Pertama, skenario bearish atau pesimis. Dalam skenario ini, Asia gagal memperbaiki kinerja operasional dan terus mengalami kerugian, arus kas tetap negatif, dan perusahaan harus menjual aset untuk bertahan. Ini bisa menyebabkan penurunan nilai buku dan pelemahan harga saham. Kedua, skenario netral atau base case. Di sini, Asia mulai membaik secara bertahap. Likuiditas meningkat, arus kas mulai positif, dan laba kecil mulai tercatat. Valuasi saham bisa meningkat perlahan karena pasar mulai melihat perbaikan fundamental. Ketiga, skenario bullish atau optimis. Dalam skenario ini, Asia mendapatkan kontrak ekspor besar, memperbaiki efisiensi biaya, dan mulai mencetak laba berkelanjutan. Harga saham bisa mengalami re-rating signifikan, mengingat valuasinya yang saat ini masih sangat rendah. Sebelum kita menutup pembahasan, mari kita rangkum poin-poin penting dari analisa ini. Pertama, Asia adalah perusahaan di sektor perikanan yang memiliki valuasi pasar sangat rendah dibandingkan nilai bukunya. Kedua, kinerja keuangan TTM masih negatif, menunjukkan adanya tantangan besar dalam profitabilitas dan arus kas. Ketiga, risiko likuiditas tinggi menjadi perhatian utama, meskipun tingkat utang perusahaan sangat rendah. Keempat, volatilitas harga saham tinggi membuat saham ini lebih cocok untuk investor yang memiliki toleransi risiko tinggi. Kelima, peluang perbaikan tetap ada, terutama jika perusahaan berhasil memperbaiki efisiensi operasional dan memperkuat posisi kas. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi. Jangan pernah mengambil keputusan investasi tanpa riset mendalam. Periksa kendali angka-angka yang saya bacakan dan pastikan Anda memahami risiko sebelum berinvestasi. Jika Anda ingin saya memperbarui analisa ini setelah laporan keuangan kuartal ketiga rilis, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya di channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.